Ikan lele, ikan lele, umur ikan lele. Halo, selamat sore untuk kita semua. Baik, oke, pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa video ini khusus untuk anak-anak jurusan TKJ, khususnya di SMK Santo Bros Betun. Buat adik-adik atau anak-anak yang mungkin kesulitan bagaimana cara penggunaan aplikasi Cisco paket recet. Nah, simak video berikut. Di sini saya mengambil salah satu contoh topologi jaringan, ya. Topologi jaringan star. Oke. Untuk topologi ini yang Anda temukan mungkin di mata pelajaran kelas 10 komputer dan jaringan dasar. Oke, di sana mungkin ada materi-materi pembelajaran tentang topologi jaringan dasar dan jenis-jenis topologi jaringan dasar. Baik. Topologi yang di sini saya demokan di aplikasi Cisco yaitu topologi jaringan star. Oke, untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Baik. Sebelum kita masuk pada aplikasi Cisco, saya mau menyampaikan bahwa topologi jaringan itu salah satu pengaturan, ya. Salah satu pengaturan substansial dari jaringan di mana semua node terhubung satu sama lain menggunakan suatu jaringan, ya, atau jalur yang terhubung. Nah, topologi ini menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan seperti node, link, dan stasiun. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Oke, baik. Untuk topologi jaringan star, ya, itu suatu bentuk topologi jaringan komputer di mana semua perangkat dalam jaringan terhubung ke satu perangkat yang terpusat, yaitu salah satu contohnya switch atau hub, ya. Switch atau hub itu salah satu perangkat penghubung, ya, antara komputer satu dengan komputer yang lain, ya. Jadi komputer yang satu mau sharing file atau mungkin ini ya melalui switch atau hub, ya. Nah, dalam topologi ini perangkat-perangkat komunikasi seperti komputer, printer, atau server tidak langsung terhubung satu sama lain, ya, melalui perangkat pusat tersebut. Oke, baik. Bagaimana cara bagaimana cara kita simulasikan topologi-topologi jaringan ini ke dalam aplikasi Cisco paket recet? Oke, baik. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, ini aplikasinya aplikasi Cisco. Baik, lihat pada aplikasi Cisco. Oke, nah setelah itu baik, apa ya? Itu di sini ada form pencarian, ya. Kalau misalnya adik-adik mau mencari mana switchnya, mana PC-nya. Oke. Untuk di sini ada form pencarian. Misalnya saya di sini alat dan bahan yang saya butuhkan untuk membangun jaringan topologi jaringan star. Itu yang pertama ada hub, ya. Saya menggunakan hub, kemudian 2 laptop sama 3 PC, ya. Oke. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Oke, untuk sebelum saya masuk pada rancang topologinya, saya ingin menjelaskan sedikit beberapa fitur yang ada di aplikasi Cisco paket recet. Baik, di sini beberapa icon di sini, ya. Hanya beberapa saja, ya, untuk yang saya sertakan di sini. Di sini ada select atau ESC, ya. Jadi dimana ketika select ini aktif berarti Anda bisa menggeser drag and drop ini perangkat komputer ataupun kabel. Itu ini melalui. Kalau ini untuk pencarian, ya. Sedangkan ini untuk menghapus mungkin Anda salah drag and drop, Anda salah menginput, ya, yang Anda bisa menggunakan ini menu ini untuk menghapusnya, ya. Oke.
Untuk komentar, ini ada komentar, kemudian ini untuk Zoom ya, komentar, dan ini untuk lain di mana Anda memasukkan deskripsi apa saja di situ. Oke. Baik. Simak video berikut langkah-langkah bagaimana saya membangun sebuah topologi jaringan, yaitu topologi jaringan star menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke. Alat bahan yang saya butuhkan di sini hub. Oke, hub. Oke. Saya drag and drop ya. Kemudian laptop. Ya, di sini ada pencarian, laptopnya dua unit. Kemudian ada PC. PC-nya sekitar 3 ya. 1 2. Oke, baik. Nah, langkah berikutnya kita butuhkan kabel ya, kabel LAN. Nah, jadi adik-adik mungkin sudah sempat belajar mengenai kabel UTP, Anda crimping, kemudian jenis-jenis kabel apa saja yang digunakan ketika untuk menghubungkan perangkat ini dengan perangkat yang lain. Oke. Baik, di sini saya menggunakan tipe kabel strike ya, karena menghubungkan antara perangkat yang berbeda. Kalau cross berarti antar perangkat ya, misalnya switch dengan switch ya, atau router atau ya router dengan router, bisa kita menggunakan kabel tipe crossover ya. Oke. Nah, selanjutnya saya butuhkan kabel. Nah, untuk kabel itu pastikan aktif di icon petir ya, icon petir. Kemudian di sini ada tipe-tipe kabel ya, ada macam-macam kabel ya. Nah, untuk mengetahui ini kabel apa-apa, silakan Anda arahkan kursor ke icon ya. Di sini otomatis ada deskripsi ya, di sini ada tulis ini crossover ya. Oke. Nah, karena berhubung ini misalnya kalau Anda bingung mau memilih ini mana kabel strike dan mana crossnya ya, Anda bisa ke ini tanda petir ini otomatis ya, otomatis. Jadi mendeteksi secara otomatis ya. Oke, saya arahkan ke switch, hub, kemudian ke PC, ya, ke hub lagi. Oke. Oke, selesai. Nah, biar komputer ini bisa share data, sharing data, bisa transfer file semua. Nah, kita harus tahu masing-masing PC atau laptop ini harus memiliki alamat IP ya, alamat IP. Ini salah satu contoh sederhana di dunia real. Misalnya kita memesan sesuatu di Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah, itu pihak toko harus memastikan bahwa yang si pemesan, yang klien ini pesan harus memiliki alamat ya. Tujuannya kalau pemesan tidak memiliki alamat, nanti yang menjadi kesulitan itu kurir. Halo, kurir. Oke, baik, kita lanjut. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya kita memasukkan alamat IP di setiap PC atau laptop ini ya. Oke, caranya klik pada icon laptop, kemudian masuk pada desktop, kemudian pada tab IP configuration ya. Pastikan yang aktif di sini statik ya, centang di statik ya. Ada DHCP sama statik ya. DHCP ini kepanjangannya Dynamic Host Control Protocol ya. Dynamic Host Control Protocol ya. Kalau kita menggunakan DHCP berarti si alamat IP itu si PC ini mendapatkan alamat IP secara otomatis ya. Kalau kita karena dinamik ya, Dynamic Host Control Protocol. Kalau statik kita harus masukkan alamat IP-nya secara manual. Baik. Di sini saya menggunakan IP kelas C ya, IP kelas C yaitu 192.168.10.1. Untuk satu kelasnya biarkan saja, klik kemudian close
Kemudian yang kedua, PC kedua, desktop, IP configuration static 192.168.10.2. Oke, setelahnya lakukan hal yang sama di beberapa komputer. Oke, ketik 192.168.10.3. Oke, setelahnya oke. Kemudian PC keempat, desktop IP configuration static 192.168.10.4. Ya, saya terus. Kemudian berikut desktop IP configuration static 192.168.10.5. Oke, slash close. Nah, oke, berarti masing-masing PC atau laptop ini sudah memiliki alamat. Nah, sekarang kita mau masuk pada tahap pengujian, ya, tahap pengujian. Apakah kita mau share data dari laptop ke PC 2, ya, ke PC 2. Oke. Caranya masuk klik pada tab simulator, simulation, kemudian kita pilih add simple PDU, ya, add ini kayak ikonnya semacam pesan, ikon pesan SMS, ya. Oke. Kemudian kita klik pada laptop. Nah, ceritanya ini saya mau share file dari laptop 0 ini ke PC 2. Oke, saya klik pada PC 2. Nah, kita perhatikan, kemudian kita jalankan play. Oke. Oke. Yang ini X, ya. Oke, nanti baru saya jelaskan. Ya, kembali ke sini sharing. Ya. Oke, pastikan di sini centang, ya, checklist. Oke. Berarti tujuannya jelas tadi, ya. Tujuannya. Karena permintaan share tadi dia menuju ke alamat IP yang ekornya 3, ya, 10.3. Ya, jadi di sini kesimpulannya bahwa sharing data antara laptop ke PC 2 berhasil, ya, karena tujuannya ke PC 2 bukan ke PC 0, PC 1 dan PC ini, ya. Jadi jelas. Kemudian berikut saya mau share kirim file dari dari laptop 1 ke PC 0. Oke. Kita jalankan. Oke. Oke, kemudian kembali. Pastikan di sini nantinya checklist, ya, checklist. Oke, berhasil. Sekian dari saya. Silakan berkolaborasi, silakan mencari lagi referensi. Masih banyak di luar sana referensi yang mungkin lebih dari ini, silakan. Mungkin dari Pak sekian. Terima kasih. Selamat sore. Selamat beraktivitas.